Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan IDX Market Opening dan langsung saja kita akan mengulas review yang sudah kita sampaikan di segmen awal tadi bersama dengan Bapak Nafan Aji Gusta Utama. Beliau ini adalah analis Binarta Parama Sekuritas. Pak Nafan, apa kabar? Ya, baik sekali Mbak Rita. Selamat pagi pemirsa IDX Channel. Selamat pagi, Pak Nafan. Gimana mencermati review dari global? Atau Anda melihat sentimennya memang lebih banyak dari domestik untuk hari ini? Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya ketika saya melihat dari pergerakan kinerja pada indeks secara regional di kawasan Asia ya, itu pun juga saya melihat rata-rata mengalami penurunan begitu ya, atau mengalami koreksi. Kecuali kalau saya lihat di sini ada Shanghai ya, Composite Index ini mengalami penguatan, dan juga ada Hang Seng gitu ya. Kalau saya pikir memang rata-rata market lebih cenderung terdepresiasi mengingat karena juga saya melihat bahwasannya kinerja pada di Amerika Serikat ya, misalkan Dow Jones, S&P 500 maupun juga Nasdaq ini mengalami koreksi begitu ya, karena para pelaku pasar lebih cenderung memperhatikan bagaimana statement dari Jerome Powell yang selaku gubernur The Fed ya. Memang pada waktu kemarin kan telah mengumumkan terjadinya penetapan tingkat suku bunga acuan Amerika Serikat ya, atau The Fed di level 0,25%, tapi meskipun demikian katanya sih lebih cenderung ke arah dovish statement ya dari The Fed begitu ya, sambil melakukan kebijakan moneter yang lebih akomodatif begitu ya. Dan memang ini juga tentunya masih disikapi negatif oleh para pelaku pasar, dan juga di sisi lain juga kalau saya melihat bahwasannya terjadi perbedaan statement ya antara pejabat PDT Amerika Serikat maupun juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump perihal vaksinasi ya, yang terjadi di Amerika Serikat nanti, bahwasannya memang tetap akan terjadi vaksinasi atau produksi massal vaksin kira-kira pada Oktober bisa didistribusikan secara publik. Tapi kalau misalkan jika dari PDT itu kemungkinan besar lebih cenderung mengarah ke tahun depan begitu ya, sehingga saya pikir ini membuat katanya sih market belum begitu mengapresiasi, dan bahkan kalau saya lihat lebih cenderung bersikap wait and see. Walaupun misalkan jika pergerakan IHSG misalkan pada hari ini menguat, misalkan juga mengikuti indeks di Shanghai, misalkan juga ada indeks di Hang Seng, saya pikir tentunya juga market lebih cenderung mengapresiasi berkaitan dengan statement dari BI ya, Pak Ferry Warjio, perihal pada saat kemarin BI telah mengumumkan penetapan tingkat suku bunga acuan di level 4%. Kalau saya pikir memang BI juga begitu optimis ya, bahwasannya situasi perekonomian di Indonesia akan menjadi pemenang ya dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 begitu. Dan juga di sisi lain juga untuk target inflasi pun juga masih cenderung moderat ya, di angka kisaran 2% hingga 4% gitu ya. Kalau saya pikir di sisi lain juga sebenarnya juga perbankan pun juga masih menjaga tingkat likuiditas yang memadai, tinggal di bagaimana sektornya bisa digerakkan. Jadi memang agak hawkish begitu ya, sehingga saya pikir ini seyogianya kalau menurut saya salah satu harapan yang bisa membuat kinerja IHSG misalkan pada hari Jumat mengalami rebound gitu ya. Tapi kemudian kalau secara teknikal karena terhadap volatile blackout candlestick pattern ya, mungkin ini sentimen global yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar. Oke, Pak Nafan, berarti kalau kita lihat ya ketidaksinkronan antara presiden kemudian juga jajarannya tidak hanya terjadi di Indonesia ya kadang-kadang, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat, di mana presidennya menyatakan bahwa vaksin akan segera didistribusikan dalam jumlah yang besar, sementara dari pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikat justru menyatakan sebaliknya begitu. Dan juga ada beberapa sentimen lain dari The Fed yang masih dovish, dan juga ada data pengangguran meskipun menunjukkan klaim baru dan tunjangan pengangguran yang turun, which is itu sebenarnya positif, ternyata belum mampu mendongkrak dari bursa Wall Street. Oke, nah peluangnya untuk indeks harga saham gabungan dengan sentimen-sentimen tersebut, Pak Nafan, seperti apa support dan resistennya khususnya untuk jangka waktu pendek dan mungkin hari ini? Oke, di sini kalau saya cermati untuk pergerakan IHSG ya, IHSG ini memiliki support dan resistance baik itu untuk hari ini maupun jangka pendek ya. Saya pemusnya sih berada di kisaran level 4.975 hingga 5.097 Mbak Prita. Hingga posisi 5.097. 5.097. Seperti itu.
Oh, berarti peluang dari indeks harga saham gabungan ada potensi turun di bawah posisi 5.000 lagi ya? Ya, ini kalau berdasarkan dari Fibonacci retracement ya Mbak, sebab kalau saya melihat memang pergerakan di IHSG pun juga kalau misalkan jika terjadi eh, koreksi lagi begitu, saya pikir ini merupakan suatu hal yang wajar gitu ya karena dari sentimen global. Kemudian juga Mbak Prita juga sempat menyinggung berkaitan dengan misalkan ya juga antara kebijakan PSBB yang diterapkan oleh di wilayah DKI maupun juga diterapkan oleh pemerintah pun juga ini juga dibutuhkan sinergi. Kalau misalkan jika terjadi sinergi ya, mungkin para pelaku pasar lebih cenderung mengapresiasi gitu ya. Jadi saya pikir yang penting ada kepastian tadi ya bagi para pelaku pasar, Oke. misalkan berkaitan dengan sinergi, ini juga akan membuat market akan terapresiasi. Baik, jadi support jangka waktu pendek 4975, Hmm. resisten di 5097 untuk Ya, betul indeks sekali. harga saham gabungan ya. Oke, Hmm. kita akan membahas